Halo, kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup menarik nih. Sebuah e-book judulnya Buat Para Suami, Cukup 5 Menit Per Hari. Ini ditulis oleh Aksvarananta. Kita bakal gali dari ringkasan atau ulasannya ya. Tujuannya kita mau coba pahami pendekatan buku ini yang agak beda soal ejakulasi dini. Tahu sendiri kan, topik ini sering sensitif banget buat para pria dan banyak yang hindari. Iya, bener banget. Seringkali dianggap tabu ya. Nah, buku ini uniknya, dia nggak nawarin solusi instan gitu. Fokusnya lebih ke pemahaman, welas asih. Menarik. Penulisnya sendiri, Aksvarananta ini, terapis loh, pengalamannya udah lebih dari 10 tahun. Oh, pantesan ya. Jadi nuansanya beda. Iya, kerasa banget nuansanya tuh hangat, reflektif kayak ngobrol di ruang terapi, bukan kayak lagi jualan produk gitu. Jadi bukan yang menjanjikan hasil kilat gitu ya. Bukan, malah intinya itu ngajak kita ngeliat kondisi ini bukan sebagai aib atau kegagalan, tapi lebih kayak Panggilan. panggilan dari mana tuh? Dari tubuh atau jiwa kita katanya. Yang minta didengerin, dimengerti. Ini aja udah beda banget kan dari narasi umumnya. Wah, iya ya. Pergeseran cara pandang yang signifikan itu. Oke deh yuk, kita coba bedah lebih dalam pendekatan yang nggak biasa ini. Boleh. Jadi, ya itu tadi, pergeseran fokusnya itu yang fundamental banget menurutku. Pesan utamanya itu bukan melulu soal berapa lama bisa tahan, gitu kan? Iya, biasanya kan itu yang jadi ukuran ya. Nah, justru buku ini ngajak kita untuk benar-benar hadir. Hadir utuh di dalam tubuh kita, di momen intim itu. Prosesnya itu lebih ke memahami diri sendiri. Secara mendalam, bukan sekedar memperbaiki sesuatu yang dianggap rusak. Jadi bukan kayak benerin mesin gitu ya. Persis. Dan yang benar-benar bikin beda itu, ya cara dia mengubah narasi, sesuatu yang mungkin tadinya bikin malu, bikin cemas, dianggap kegagalan gitu kan? Diubah jadi pintu masuk, jadi kesempatan emas buat nyambung lagi. Bukan cuma sama pasangan, tapi juga sama diri sendiri secara utuh. Nyambung lagi sama diri sendiri, oke. Ini kontras banget sama tekanan performa yang sering kita dengar, yang malah kadang bikin tambah parah kan? Setuju. Tekanan itu kadang malah jadi sumber masalah baru ya. Terus gimana cara praktisnya? Katanya kan cuma 5 menit sehari tuh. Sesimpel apa sih? Nah, itu dia. Prakteknya dibuat simpel banget. Contohnya, Ada latihan pernapasan sadar, terus ada grounding. grounding itu yang gimana ya? Itu teknik simpel aja sih, buat ngerasa lebih terhubung sama bumi, sama momen sekarang. Bantu nenangin pikiran gitu. Oh, oke. Terus ada lagi? Ada sentuhan ringan, terapi garuk. Unik ya? Sampai pijat refleksi juga ada. Wah, terapi garuk. Iya, detailnya di buku pasti ya. Tapi intinya, semua dirancang biar gampang. Dilakuin di rumah, sendiri, tanpa alat khusus. Benar-benar mudah dijangkau ya berarti. Banget. Tapi, ini bukan cuma soal latihan fisik aja loh. Nah, itu dia yang aku penasaran. Pasti ada aspek lainnya kan? Tempat. Latihan fisik itu cuma sebagian kecil. Kekuatan utamanya justru di gimana buku ini nyentuh akar masalahnya. Aspek psikologis, emosional, bahkan spiritualnya. Wah, dalam juga ya. Iya, jadi ngebahas soal kecemasan yang mungkin terpendam, rasa malu yang kadang bikin lumpuh, atau mungkin luka batin masa lalu, tekanan sosial jadi pria sejati itu. Tekanan jadi pria sejati, itu sering nggak disadari ya. Betul, dan semua ini dibahasnya dengan empati banget. Nggak ada nada menghakimi sama sekali. Pesan utamanya tuh kuat, kamu nggak salah, kamu nggak sendirian. Ini kayak ajakan lembut buat berdamai lagi sama tubuhmu. Pendekatan yang penuh empati kayak gini pasti, wah melegakan banget ya buat banyak orang yang ngalamin. Pastinya. Terus, kalau misal nih, ada yang waktunya mepet banget buat baca semua babnya. Ada saran nggak dari penulisnya? Ada. Penulisnya ngasih saran praktis kok. Kalau waktu emang sempit banget, coba fokus aja ke 3 bab kunci. Bab berapa aja tuh? Bab 6 itu soal sentuhan yang menenangkan, terus bab 7 soal pijatan tradisional yang bisa dilakuin sendiri juga, sama bab 8, nah ini penting, fokus ke teknik napas dan grounding tadi. Oke, 6, 7, 8 ya. Sentuhan, pijat, napas, dan grounding. 3 pilar praktisnya. Betul. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi nih, dampaknya tuh, wah luas banget. Bukan cuma soal durasi pas intim aja. Maksudnya gimana tuh? Manfaatnya tuh nyebar ke area hidup lain.
Misalnya, bantu bangun lagi rasa percaya diri yang mungkin udah terkikis. Iya juga ya. Terus, bikin hubungan sama pasangan jadi lebih hangat, lebih nyambung secara emosi. Tubuh kita juga nggak lagi kerasa kayak musuh atau sumber cemas gitu, tapi jadi rumah lagi. Tubuh jadi rumah, suka deh istilahnya. Dan satu lagi, ada kelegaan luar biasa pas sadar kalau, ternyata aku nggak sendirian ngalamin ini. Ada jalannya. Jadi nyentuh kualitas hidup secara keseluruhan ya, bukan cuma di kamar tidur aja. Persis, kualitas hidup dan relasi. Oke, jadi kalau kita simpulin nih ya, buku ini jelas bukan buat kamu yang lagi nyari jalan pintas, trik sulap, atau solusi kilat kayak di iklan-iklan gitu. Hahaha, ya bukan buat yang itu. Ini lebih kayak undangan ya, undangan buat para suami yang emang niat tulus mau belajar lagi, belajar mencintai, memahami, nerima tubuhnya apa adanya. Setuju. Semacam panduan harian yang suportif gitu. Nemenin bukan menggurui. Bisa jadi ini nawarin irama baru ya dalam ngejalanin keintiman dan kehidupan sehari-hari. Betul banget. Ini soal proses, bukan hasil instan. Nah, ini nih. Ini bawa kita ke satu pemikiran penutup yang menurutku cukup menggugah ya. Gimana tuh? Buku ini kan konsisten banget ngebimbing kita ngelihat isu ini yang biasanya langsung dicap masalah, harus diperbaiki cepat-cepat, malah sebagai panggilan. Panggilan dari tubuh buat dimengerti. Ya. Dimengerti bukan diperbaiki. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan, kira-kira ada nggak ya area lain dalam hidup kita? Mungkin soal kerjaan, hubungan lain, atau kesehatan kita sendiri. Yang mungkin juga bakal jadi jauh lebih baik kalau kita dekati dengan cara yang sama. Dengan niat buat memahami pesannya dulu gitu. Alih-alih buru-buru loncat ke mode memperbaiki masalahnya. Wah, pertanyaan bagus banget itu buat direnungkan ya. Iya kan? Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng.